Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nisa Mapis. Oke, untuk pertemuan minggu ini ya kita akan membahas materi atau melanjutkan materi bab 2 Mapel Informatika tentang membuat robot sederhana. Tapi sebelum kita mengarah membuat robot sederhana, kita membahas materi-materi yang ada di bab 2 ya. Yang pertama yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Jadi siapkan LKS, buku catatan ya, karena pada video kali ini ada tambahan materi yang tidak ada di LKS. Maka dari itu silakan dicatat atau dirangkum ya, agar materinya nambah ya, tidak tergantung pada di LKS. Tapi sebelum saya lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, silakan di like, share, komen, dan subscribe. Cekidot. Baik, ketika mendengar kata algoritma, pasti kalian sudah terbayangkan pada pelajaran matematika, yang mana berisi sekumpulan angka-angka, dan matematika bagi sebagian orang adalah mata pelajaran yang paling menyebalkan. Beruntung dulu saya suka pelajaran matematika, jadi ya ibarat kata matematika adalah cinta pertama saya. Tapi tenang saja, mau kalian suka matematika atau tidak, saya tidak akan mengajak kalian berhitung hari melalui video ini. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mata pelajaran matematika pada bagian algoritma, akan tetapi akan membahas mengenai algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman ini berbeda dengan algoritma matematis yang terbilang rumit. Algoritma pemrograman merupakan dasar pijakan dalam menciptakan suatu program pada komputer ya guys. Nah, biar kalian lebih jelas dan paham, yuk simak videonya sampai selesai. Pengertian algoritma pemrograman. Bagi kalian yang masih awam, mungkin masih belum tahu juga kan pengertian dari algoritma itu sendiri. Oleh karena itu, saya akan memberikan bocoran sedikit kepada kalian tentang pengertian algoritma sebelum membahas lebih jauh mengenai apa itu algoritma pemrograman. Algoritma didefinisikan sebagai suatu urutan yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan sistematis. Dalam kegiatan pemrograman, algoritma sering disebut dengan logika atau dalam menentukan sebuah program yang hendak Dari definisi di atas dapat dijabarkan lagi bahwa jika suatu pemrograman memerlukan pemecahan masalah yang menggunakan rumus matematika, maka perlu diselesaikan dengan perhitungan. Akan tetapi, jika pemecahan masalah tersebut hanya membutuhkan unsur logika saja, maka cukup diselesaikan dengan menggunakan logika sederhana. Jadi, penggunaan algoritma pemrograman ini harus disesuaikan dengan unsur permasalahan yang terkait pada pemrogramnya. Pada dasarnya ada dua bentuk penentuan penggunaan algoritma pemrograman sebagai tahap awal pembuatan program, yaitu 1. Algoritma yang disajikan dengan menggunakan gambar ataupun algoritma yang disajikan menggunakan tulisan. Penyajian algoritma dengan tulisan ini biasanya berisi kode, sedangkan penyajian algoritma dengan gambar biasanya terdiri diagram-diagram atau flowchart. Namun yang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang programmer adalah pada saat mengimplementasikan algoritma yang telah ditentukan menjadi kode atau script yang sudah tertata agar dapat berjalan sesuai dengan keinginannya. Untuk itu, penting bagi para programmer mengetahui lebih detail mengenai algoritma pemrograman supaya dapat berhasil dalam membangun sebuah program-program berupa software ataupun aplikasi. Fungsi algoritma pemrograman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
bahwa algoritma pemrograman ini sangatlah penting karena dengan menggunakan algoritma pemrograman mampu menghasilkan keluaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengembang. Nah, berikut ini beberapa alasan penting atau fungsi algoritma pemrograman pada komputer antara lain. 1. Memecahkan masalah yang rumit. Dengan menggunakan algoritma pemrograman mampu memecahkan masalah yang rumit karena algoritma ini mampu mengatasi segala masalah secara urut dengan logika yang tepat. 2. Menyederhanakan program. Algoritma pemrograman juga mampu menyederhanakan program dari program yang besar menjadi program yang lebih sederhana, sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Selain itu, terdapat dua pendekatan yang dimiliki algoritma pemrograman, yaitu pendekatan top-down serta pendekatan divide and conquer. 3. Dapat digunakan secara berulang-ulang. Sebagaimana fungsi yang bukan merupakan sekali pakai, artinya dapat digunakan secara berulang-ulang. Ini memberikan kamu keuntungan dalam meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang. Jadi kalian tidak perlu repot-repot menuliskan lagi program yang sama di lain waktu. Yang hal ini memudahkan kalian dalam pembuatan program. 4. Mampu merapikan program yang ada. Dengan menggunakan algoritma pemrograman dapat memberikan keuntungan berupa tampilan program-program yang sudah menjadi lebih rapi dan terstruktur, sehingga mudah dalam pencarian dan penemuan saat sedang dibutuhkan. 5. Mudah menemukan kesalahan. Dengan adanya alur yang jelas yang dimiliki oleh algoritma pemrograman, kalian dapat dengan mudah mencari kesalahan jika terjadi kesalahan, karena program sudah tertata atau tersusun dengan rapi, sehingga memudahkan kalian dalam pencarian dan menemukan kesalahan yang terjadi pada program di dalam perangkat komputer yang kalian pilih. 6. Mudah dalam pendokumentasian. Kalian akan merasa diuntungkan dalam pendokumentasian dengan menggunakan algoritma pemrograman, karena algoritma ini bersifat independen atau dengan kata lain tidak tergantung pada bahasa pemrograman lainnya. Karena dengan bahasa yang pemrogramannya beragam, tetap dapat menghasilkan output dengan bahasa yang sudah dimengerti, sehingga mudah dalam pendokumentasian. Mungkin itu saja untuk pembahasan pertemuan minggu ini. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu berikutnya ya. Silakan disimak, dicatat atau dirangkum di buku tulis ya, akan menjadi materi tambahan untuk kalian ya. Dan jangan lupa kerjakan soal latihan yang sudah saya sediakan di video ini ya. Semoga bermanfaat. Salam belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.